لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai, para sahabat syukur, wabil khusus Habib Zaki yang tansah kula dan patuh nasihatipun para bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah sehingga bisa hadir datang ke sini melakukan kegiatan kita, yaitu rutinitas ngaji bersama Habib Zaki yang memakai pedoman kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Para bapak, ibu yang kami hormati, hari ini kita buka pengajian pada malam ini dengan bacaan umum kitab Biniyati Allah Ta'ala wa taufiqi wa hidayati wa sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita, yaitu masih berkisah di dalam permasalahan hati, yang mana kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana keutamaan daripada orang-orang min ahli qulub, orang-orang yang dia selalu berusaha untuk membersihkan diri, membersihkan hati, sehingga muncul daripada keimanan-keimanan yang mereka miliki, dan juga kekuatan benteng daripada pengaruh-pengaruh dari luar dan lain sebagainya. Juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala khassa Allah taala bitadzakuri ahlal inabah, yaitu sebagaimana Allah sudah mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, yaitu melalui Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka orang-orang yang adil inabah, orang-orang yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Wa hum raji'un ilaihi. Mereka orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu. Makanya di dalam para nabi, para rasul itu mempunyai keistimewaan, yaitu berupa kemaksuman, yaitu mereka maksum, terjaga dari perbuatan dosa, terjaga, dan tidak ada yang maksum kecuali nabi dan rasul. Ini sudah jelas.
tidak ada generasi setelah Nabi dan Rasul ya itu mempunyai predikat maksum. Tetapi aulia Allah Subhanahu wa taala mereka mempunyai predikat atau mempunyai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mahfuz yang bernama mahfuz. Sama-sama mempunyai makna terjaga. Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa, tapi memang betul-betul dari zatnya itu terjaga dari perbuatan dosa. Tetapi kalau mereka para aulia Allah, para salihin, mereka adalah orang-orang yang mahfuz, yang terjaga juga. Apabila mereka artinya terjaga ini dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan kesyirikan, terjaga dari perbuatan yang bisa menjadikan dia keluar daripada agama dan lain sebagainya, dan juga salah satunya terjaga daripada perbuatan dosa. Artinya ketika dia melakukan satu perbuatan dosa maka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika kembali ketika dia melakukan satu perbuatan dosa, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat mereka para orang-orang sufi, yaitu orang-orang sufi itu dari tazkiyatul nufus yang mereka selalu berusaha membersihkan jiwa. Yang mereka beramal sebagaimana dia berusaha untuk mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan berkata sebagaimana Rasulullah pernah berkata. Jadi mengamalkan perbuatan dan perkataan Rasulullah SAW selalu mereka berusaha. Ya, tetapi mereka tidak menganggap bahwa itu sebagai kebanggaan. Maka ketika dia masuk ke dunia semacam itu, sudah masuk, maka dia akan melihat lautan-lautan ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka juga wa ahlul khasyah wa hum khaifuna minhu. Juga mereka orang-orang yang takut. Orang-orang yang merasa takut, maka mereka dijuluki al-khaifuna minhu. Jadi mereka orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam satu unggahan makal, yaitu yang kemarin kita jelaskan, ada beberapa pernyataan ketika engkau gejolaknya yang kemarin kita jelaskan, gejolak hawa, yang hawa nafsu bagi seorang itu ketika dia dalam posisi sendiri, ketika hawa nafsu mulai bergejolak, maka hadirkanlah bahwa kita ini sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Maka itu semua ada. Maka sampai dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia memuji seseorang ini baik, apakah engkau pernah safar bersama dia? Artinya berpergian bersama ini orang? Belum. Apakah engkau pernah bermuamalah dengan ini orang? Belum. Maka jangan kau katakan dia baik. Artinya sudah cukup kita kenal. Kenapa? Karena safar ini menunjukkan daripada keaslian orang tersebut. Orang ketika dia berpergian jauh dari rumah, artinya tidak ada yang melihat dia mau berbuat apa dan sebagainya, itu tinggal dia dan iman dia. Maka ketika ada orang ketika safar tarikus sholat, meninggalkan sholat, ketika safar yasrabul khamar, minum khamar, ketika safar artinya berpergian mereka yazni, main perempuan dan lain sebagainya, itu kebanyakan ketika dia safar. Makanya apa itu? Itu ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mengetahui Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, apa yang kita akan lakukan, kita hadapkan. Fisir wal alam, sama saja dalam sendiri maupun di dalam halayak ramai. Wa ahlul iman wa hum musaddiquna bihi. Juga mereka orang-orang ahli iman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang mempercayai betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga apa? Dengan amalan-amalan kejadian, amalan apapun yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dia jalan. Amalan apapun yang bisa, artinya selama itu ada daripada koridor dia syariat. Yaitu semacam itu. Yaitu musaddiqun nabi, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa bi wa'dihi, dan juga dia percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga percaya kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dikatakan itu nanti ketika mereka para umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang al-mu'minun, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengenalnya. Innal ummatil ghurra muhajjalina yaumil qiyamah. Artinya mengenal demi atharil wudu. Nanti umatku yang mukmin itu nanti ada tanda-tanda bahwa ini adalah umatku. Muniro, bercahaya. Tangannya bercahaya, wajahnya bercahaya, jidatnya bercahaya, ya. Kakinya bercahaya, artinya dikelilingi dengan cahaya. Dari apa itu cahaya itu? Min athari wudu, dari asar-asarnya, ya, dari bekas wudu. Jadi mereka Rasulullah nanti akan mengetahui ini semua yang ini kayak gini-gini umatku. Makanya sampai ada kisah itu bahwa nanti ketika datang ke telaganya Rasulullah SAW umatnya itu ada penghalang, yang ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk, ada yang tidak masuk. Kayak diayak itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak seperti apa namanya diayak sama Allah Subhanahu wa taala ketika mau masuk ke telaga Kautsar itu tadi. Tapi mereka orang-orang mukmin yang bisa untuk masuk sampai kepada telaga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzi," ya, makanya sampai dikatakan mereka orang-orang yang beriman, ya mereka selalu berusaha untuk berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Makanya sampai dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu. Makanya katakanlah wahai Muhammad, jikalau engkau cinta, qul in kuntum engkau cinta kepada kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah. Ini sudah satu paket. Tidak ada orang yang mendeklarasikan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang mendeklarasikan dirinya cinta kepada Rasulullah SAW tapi meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah satu paket. Fattabi'uni. Ya. Fattabi'uni. Maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada pasti. Itu niscaya sudah, itu hukum pasti. Jadi tidak ada orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dibenci sama Allah SWT. Jadi ini sudah satu paket. Nah, kenapa kalau andai kata ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang cacat pada amalan kita, itu salah daripada kita sendiri. Artinya kita tidak sepenuhnya daripada mengikuti daripada jejak Rasulullah SAW. Makanya ketika kita beramal, ya amal secara syariat mungkin, tapi ada amal secara batin yang kita jelaskan, yaitu dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena amalul batin ini itu lebih ya bisa merusak daripada amalul zahir. Amal batin ini bisa merusak amalul zahir, dan amalul batin itu bisa juga mendongkrak amalul zahir. Tinggal tergantung daripada niat kita. Ketika kita beramal dan sebagainya, ibtigha mardhatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa thawabihi, dan mengharapkan pahalanya, wa qurbihi, dan mengharapkan untuk pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini nanti yang dicari. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqan." Ya.
yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkan kepada kalian ini, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang menurunkan bagi atas kalian, bagi kalian itu apa? Minas sama, yaitu rezeki, sebuah rezeki. Jadi makanya kalau kemarin kita menjelaskan sebagaimana yang disebutkan seorang ulama itu, kemarin saya jelaskan, ketika saya mengingat atau menanamkan pada diri saya ini, Allah sudah memberikan kami rezeki. Allah sudah sudah mengatur rezeki setiap hambanya. Itu menjadikan ketenangan pada hamba tersebut. Beda. Semacam itu akan menjadikan daripada ketenangan hamba tersebut. Wa may yatadzakkaru illa man yunib. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran ini tadi, ya, kecuali yang menjadikan pengingat buat dia, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dan kata juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir inna ba'diz dzikra sayadzakkaru may yakhsha." Maka dikatakan, maka ingatkanlah, sesungguhnya saling mengingatkan atau mengingatkan itu adalah sangat bermanfaat. Sungguh sangat bermanfaat bagi mereka orang-orang yang mengingatkan. Maka akan menjadikan mengingat, ya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang itu, ketika dia mendapat musibah atau ketika dia mendapat masalah, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia masih ada benih keimanan di dalam jiwanya. Itu masih ada benih keimanan di dalam jiwanya. Maka juga ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, ya, sesungguhnya mengingat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai penenang. Sebagai penenang. Makanya kalau kita ini, ya, sering duduk sama orang-orang mukmin, sering duduk sama orang-orang saleh, sering duduk sama orang-orang ulama. Kenapa? Karena itu adalah penenang jiwa kita, pengobat hati kita. Kalau mereka, para aulia, para sholihin, mereka bisa menenangkan dirinya mereka masing-masing. Tapi kalau kita ini butuh penenang, bukan penenang ini obat atau narkoba, tapi penenang dalam rohaniah ini butuh. Siapa yang bisa menenangkan? Ya mereka orang-orang sholihin, para aulia ini, kita duduk dengan mereka. Bagaimana mutmainnah, ketenangan jiwanya dan lain sebagainya. Ketika dia tadarruk, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, isi hatinya dia tumpahkan, dia mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ketenangan yang luar biasa. Yang bisa membimbing itu adalah, ya, mereka membimbing kita. Tapi kalau kita masih butuh penenang. Tapi kalau mereka, dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Itu kelebihan daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan, ya, tadzakuru wa umira bihi rasuluhu umuman. Disyariatkan, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang janji Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan juga saling mengingatkan, saling menasihati, saling dan sebagainya antara mereka, antar mukminin, antar kita umat, ya. Terus kemudian sampai muncul ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kau saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa, ya, dan permusuhan. Itu sudah itu akan satu rentetan itu kan. Ketika kita saling mengingatkan, saling ingat terus kemudian kita tanamkan kepada diri kita, maka kita akan belas kasih, ya. Kita akan belas kasih kepada
kepada sesama mukmin. Makanya sampai dikatakan dalam ayat Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahmanul wudda. Saya ja'alu lahumur rahmanul wudda. Ya, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ya, maka akan dijadikan bagi mereka ini apa di dalam hatinya itu, siapa yang menjadikan zat yang maha rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini ketika memberikan, jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini bertugas kepada sesuatu yang dialami. Ketika amilah salihah, orang yang beramal, orang yang beriman, mengamalkan dengan amalan soleh, siapa yang maka Allah Rahman, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya itu mudah apa? Kasih sayang, belas kasih. Ya. Makanya mereka akan timbul ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini semua sudah satu paket. Terus akan berdampak, tapi berdampak lebih baik terus. Akan berdampak lebih baik. Nah, ini semacam itu perlu kita ketahui. Makanya itu disyariatkan untuk mengingat itu dan diperintahkan juga itu, ya, dalam mengingat dan lain sebagainya Rasulullah SAW secara umum. Jadi kalau Rasulullah SAW menyampaikan dan sebagainya, wa ma rasulun illal balagh, dan tidaklah seorang rasul itu cuma menyampaikan. Hidayah siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya menyampaikan, tapi hidayah dan lain sebagainya Allah Subhanahu wa taala. Makanya penyampaian atau pengingat dan lain sebagainya semacam ini yang bisa menerima, ya, dari ini semua siapa? Orang-orang mukmin. Yang menerima itu mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada di dalam hatinya keimanan, hidayah dan lain sebagainya beribadah. Ya, karena dzalika lahum hujjatan indahu, ya, wa mahajjatan ilaihi. Ya. Maka ini sebagai apa namanya? Ketika dia mendapatkan itu hujjah, sebagai hujjahnya kepada mereka. Dan juga sebagai bahan pemeriksaan. Nanti ketika ada dari bahan pemeriksaan ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin ada yaumul hisab atau nanti apa, dia akan bisa memberikan hujjah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kana alal akhirin, ya, sebagaimana juga, ya, mengingat itu atas orang-orang yang merah mukmin, ya, akhirin di sini selain orang-orang mukmin. Hujjatan qa'imatan, mereka ada hujjah yang tegak, ya. Ya. Terus kemudian, tapi hujjah yang mereka lakukan ini batil, artinya tidak mendasar. Jadi tidak seperti mereka orang-orang yang meminta supaya berikan ini bukti-bukti supaya kami mendapat hidayah dan sebagainya, tapi tidak terbukti hujjah itu batil semua. Ya, fa'innahum, yaitu mereka orang-orang yang selain orang mukmin, ya, a'radu ba'dal ilm. Mereka berpaling semua, ya, setelah mengetahui. Ya, wa ankaru ba'dal ma'rifah. Dan mereka mengingkari setelah mengenal. Nah, ini banyak. Mengingkari siapa? Mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah mengenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari Rasulullah SAW ketika Rasulullah memperkenalkan siapa utusan Allah Subhanahu wa taala, siapa dirinya. Tapi apa? Yaitu mereka orang-orang yang selain orang mukmin ini, mereka mengingkari, ya. Walam yastajibu lillahi wa rasulih, dia tidak apa namanya menerima, ya, daripada apa namanya ajakan, tidak menerima ajakan, ya, untuk Allah dan Rasulnya. Makanya wa qalu qulubana fi aqinatin mimma tad'una ilaihi. Dikatakan mereka berkata, mereka orang-orang mukmin ini tadi, ya, hati kami, ya, di dalam apa tutupan yang menutupi, artinya sudah tertutup, ya, mimma tad'una ilaihi.
dari mengajar kami untuk tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Wa fi adzanina waqrun, ya, min bainina wa bainaha wa min ini, dan di telinga kami ini ada sumpelan, tidak tertutup, ada tutupan, ada sumpel. Jadi tidak, itu mereka ini itu. Jadi ketika ada orang nasihati apa, sudah usah itu nasihati, sudah kami itu semua sudah ngamalkan, kamu ini orang kapan dan lain sebagainya. Itu hal-hal demikian itu hati-hati dengan bagi kita yang mempunyai prinsip semacam itu. Ya, wa min bainina wa bainika hijabun fa'malina, antara kami dan antara bainina dan antara kami dan kamu itu ada hijab, ada penghalang, ya. Maka beramalah itu sesuai kami orang-orang yang beramal. Jadi memang kalau sudah tertutup, maka yang kemarin yang seperti kita katakan itu para aulia, para ulama yang mereka takutkan itu bukannya memang pintu taubat Allah tutup sampai malam yuqarrin selama sampai Ramadan, tapi yang ditakutkan itu adalah pintu hati yang Allah tutup. Walaupun dia belum mati tapi pintu hati sudah ditutup, ya sudah selesai. Tidak ada terlintas untuk melakukan kebaikan, atau tidak ada terlintas untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terlintas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pintu hati Allah Subhanahu wa taala tutup. Makanya waliyadzubillah seperti ada seorang orang, kalau kita katakan orang-orang fasik, tidak orang-orang yang fasik. Bagaimana Allah ceritakan mereka orang-orang yang fasik, mukmin tapi fasik, ya, ketika meninggal dan sebagainya. Sampai kita pernah diceritakan oleh Al-Habib Saleh bin Abdullah bin Rasyadini, ada seorang ulama, yaitu tapi ulama itu ulama Wahabiyah, yang mana mereka ini tinggal di kota Madinah kurang lebih selama 20 tahun. Dan dia selalu, ketika itu pernah dia berkhutbah, dia mengatakan, dia bilang bahwa saya ini tinggal di kota Madinah ini 20 tahun. Walhamdulillah, dan alhamdulillah selama 20 tahun ini saya tidak pernah ziarah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika meninggal, apa yang terjadi? Ya ini terjadi sampai dia meninggal, ketika digali keluar ular panas, ular besar. Kemudian ditutup lagi, digali lagi terdapat ular lagi. Akhirnya mau tidak mau, karena sudah sore waktu, akhirnya dimasukin, langsung dililit dengan ular tersebut sampai retakan-retakan cuma itu terdengar. Kalau orang sudah hatinya tertutup, ya memandangnya itu beda, ya memandangnya beda. Makanya juga seperti kita melihat Presiden Turki, yaitu Kemal Atatürk dan sebagainya, yaitu yang orang sekuler, ya, di mana mereka ini sampai Allah kasih bala dengan sakit yang berkepanjangan, ya, sampai tinggal tulang dan daging dengan kulit. Sampai padahal dia muslim, tapi dia tutup sama Allah Subhanahu wa taala, hati ditutup hati. Bahkan sebelum sampai dia ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sebelum meninggalnya dia pesan sama anaknya. Kalau aku meninggal jangan disolati. Ya. Itu yang dia dapatkan hari ini. Menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala yaitu menutup daripada ini. Jadi amalan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, jangan kita berbangga dengan hal itu. Jangan kita menjadikan andalan buat hal itu. Tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masuk surga ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk tingkatan surga ini karena haru amal. Ada orang masuk ke derajat Firdaus, ya, ada kepada derajat surga yang lainnya, ya, tingkatan-tingkatan surga. Tingkatan surga ini karena amal, tapi masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada yang bisa kita andalkan daripada amalan kita. Semua amalan itu kembali kepada kita. Kita amal baik ya kembali, ya kita amal jelek ya juga kembali itu sudah. Ya, ini. Maka perlu kita ketahui hal-hal demikian. Wa aqsamu billahi jahdan aymanihim, dan mereka ini bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dengan betul-betul sumpahnya mereka itu. La in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Mereka bersumpah, jika datang pembawa berita ancaman, nadhir itu kalau Bashir itu pembawa berita gembira. Nadhir itu membawa berita ancaman ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jika datang orang yang membawa berita ancaman ini, apa kata mereka? Niscaya kami akan mendapat petunjuk. Kami akan berjalan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari salah satu umat-umat ya yang terdahulu. Ja'ahum nadhir ma zadahum illa nufura. Ketika Allah datangkan itu, ya, Nabi itu nabi, ya, tidak ada berkata bagi mereka kecuali mereka ini lari daripada itu semua, ya, jauh dari kebenaran terus artinya. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan kafir Quraisy, ya, ketika menyebutkan tentang kenabian dan lain sebagainya, ya, ditentang sama mereka. Karena apa? Karena hasad. Allah berikan semua keistimewaan, ya. Allah berikan keistimewaan pada kaumnya, ya. Allah berikan keistimewaan pada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Ada ulama, ada suraha, ya, ada aulia. Jadi jangan kita tidak perlu kita menghasuti daripada keistimewaan yang Allah berikan. Tinggal kita ini punya modal, kalau engkau ingin bersama siapa nanti di hari kiamat, ya cintai. Kita bersama ulama, ya cintai ulama. Ikuti ulama. Kita bukan hakim menghakimi manusia. Ini baik, ini tidak. Sudah. Ya. Yang penting kalau ini tidak sesuai dengan syariat dan sebagainya, ya sudah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya tugas, kita bukan tugasnya. Yang penting kita tahu koridor syariat seperti itu. Ini insya Allah jadikan nafas dan istighfar, ya, motivasi buat kita di dalam menjalani kita beragama ini, selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama wal awliya, ya. Terus kemudian contoh kita hari ini akhir wa alima Abdullah bin Sabir menjaga nabi akhir sallallahu alaihi wasallam wa istiqamah wa itu menjadi dan bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah